Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa nawwir qulubana bi barakati sayyidil anam. Wassalatu wassalam ala asyrafil arabi wal ajam wa alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil ihya salatan tuhyi biha dinana wa ruhana wa qalbana wa jismana wa ilmana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral jami'ul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Artinya, jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku tambahkan. Apabila kita bersyukur, niscaya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak bersyukur kepada Allah, malah sebaliknya, dia kufur kepada nikmat-nikmat Allah, maka ingatlah sesungguhnya siksa-siksaku, kata Allah, lebih pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukra wa tarakuha al-kufr. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Wal jama'atu rahmah wal furaqah adab. Rawahul Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan dengan nikmatnya sendiri itu rasa syukur, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkannya adalah rasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada yang sedikit, niscaya dia tidak mensyukuri akan yang banyak. Dan perkumpulan itu merupakan suatu rahmat, dan perpecahan antar belah umat itu merupakan siksaan. Hadis riwayat Baihaqi. Para ulama menghikayatkan ada tiga seseorang, yang mana di tiga seseorang ini di tiga kampung berbeda. Pertama, ada seseorang yang mengalami penyakit kusta. Itu di dalam kampung itu mereka semua seseorang yang memiliki penyakit kusta itu dijauhi semua orang. Dijauhi semua orang. Tak lama kemudian dia diusir dari kampungnya. Tak lama kemudian dia bertemu seorang kakek tua di tengah jalan yang sedang kesakitan. Maka sang yang mempunyai penyakit kusta itu merasa iba kepadanya, lalu membantui dia. Lalu sesampainya dia mengantarkan ke rumah, singkat cerita, dengan izin Allah, si kakek tua itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan penyakit kustanya. Seketika itu juga tubuhnya yang penuh koreng itu menjadi bersih dan halus. Lalu kata kakek yang tua itu, sekarang kau ambillah sebuah sapi di atas gunung itu, yang mana sapi itu sedang melahirkan. Akhirnya sang yang pemilik penyakit kusta itu, yang rasanya sudah sembuh, mengambil seekor sapi dan membawanya ke rumah. Lalu dia menjadi kaya raya. Dan satu orang lagi, yang mana satu orang lagi ini memiliki penyakit kanker rambut. Istilah kita, ya, rambut kita tidak selalu tumbuh. Setiap tumbuh pasti copot. Artinya dia punya kepala mulus alias botak. Di kampung itu ketika itu banyak dijauhi oleh orang-orang, bahkan dikucilkan oleh orang-orang tersebut. Singkat cerita pula mereka diusir.
Ketika itu juga di tengah jalan dia tengah merasa kesedihannya yang mendalam, dia bertemu lagi seorang kakek tua yang mana yang sudah disebutkan tadi. Singkat cerita, setelah membawanya pulang ke rumah, lalu si kakek tua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan semua penyakitnya seketika itu juga. Singkat cerita, dia pun menjadi orang yang kaya raya dan memiliki ternak kambing yang sangat banyak. Dan ada satu orang lagi, yang mana satu orang ini memiliki penyakit buta. Mereka sama seperti yang demikian dua itu tadi. Lalu mereka diusir dari kampungnya. Dan ketika di tengah jalan itu, dia mendengar ada seorang lelaki tua, seorang kakek tua, yang mana seorang kakek tua tadi itu rasa kesakitan, sulit untuk berjalan. Tak lama kemudian dia merasa iba dan membawanya pulang ke rumah. Singkat cerita, si kakek tua ini mendoakan agar matanya bisa melihat. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang yang rasanya buta tadi akhirnya dia bisa melihat. Dan dia, singkat cerita, dia menjadi orang yang kaya raya dan mempunyai peternakan domba yang sangat banyak. Ketika di jayanya yang makmur itu, disinilah bermula Allah Subhanahu wa taala menguji lewat kakek tua tadi yang menyamar seperti orang miskin yang sedang dalam perjalanan. Ketika itu, si kakek tua yang miskin di dalam perjalanan itu tengah meminta kepada seorang yang mempunyai penyakit kusta itu. Yang mana orang mempunyai penyakit kusta itu sudah sembuh dan sekarang dan memiliki harta yang banyak dan mempunyai peternakan sapi yang banyak. Lalu kata kakek tua ini, "Wahai seorang pemuda, kasihanilah aku. Aku ini sedang di dalam perjalanan. Anak istriku sedang di dalam rumah tidak ada makan beberapa hari. Jadi dengan kedermawanan kamu, izinkanlah saya meminta seekor sapi dan separuh dan seperapat dari harta sampean itu." Lalu orang yang memiliki penyakit kusta ini malah tidak memberi, malah mencela. "Engkau ini adalah seorang miskin, sedangkan kami orang yang mempunyai harta banyak." Lalu kata kakek tua ini, "Tunggu dulu. Bukankah engkau dulunya telah kena penyakit kusta? Engkau telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah diberikan oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa engkau tidak menerima rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Malah sebaliknya engkau menjadi kikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ubahlah kamu menjadi semula." Akhirnya seketika itu juga semua hartanya binasa. Semua peternakan sapi itu seekor demi seekor itu mati dalam kelaparan. Dan yang mana kulitnya jadi bersih dan halus itu berubah menjadi penyakit kusta lagi. Karena dia tidak merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kakek tua ini tadi pindah lagi ke kampung satunya. Yang mana di kampung satunya tadi dia melihat seorang yang mempunyai kanker rambut, yang mana yang kanker rambut ini memiliki rambut yang panjang dan dia mempunyai harta yang banyak. Dan dia ingin meminta demikian itu juga. Singkat cerita, dia tidak menerimanya, malah mencelanya. Lalu dia mendoakan yang demikian dan menjadi seperti semula. Dan akhirnya dia menemui yang terakhir, yaitu seorang yang buta yang tadi bisa melihat. Ketika itu kakek tua itu tengah berjalan di tengah kampung dan melihat ada seorang lelaki, yang mana lelaki itu yang pernah dia doakannya. Lalu dia mampir ke tempat lelaki itu dan dia ingin meminta dengan demikian itu juga. Lalu dia berkata, "Aku adalah orang yang memiliki penyakit buta dulunya dan sekarang dengan izin Allah aku disembuhkan dengannya. Lalu dengan rasa syukurku, aku ingin memberikan semua hartaku dan sebagian peternakan dombaku." Lalu apa kata kakek tua itu? "Janganlah kau memberikan semua itu. Sebenarnya aku ini hanya mengujimu. Sebenarnya ini aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji
apakah kalian bersyukur kepada nikmat Allah atau tidak. Jadi istilah yang kita dapat ambil di sini yaitu kita mensyukuri dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kita diberi orang, sekecil apapun kita mendapatkan nikmat itu, kita harus bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah itu salah satu nikmat yang besar. Ketika itu banyak orang di tengah miskin kelaparan, mereka mendapat makanan sedikit aja sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melainkan seperti orang-orang yang sudah sukses namun dia masih fokus kepada dunia, maka bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kita dapat ambil di sini yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yang kita dapatkan hanya sedikit, maka Allah akan menambahkan yang sedikit itu. Wa hakadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.